Rasio utang pemerintah meningkat. Apakah Indonesia masih dalam batas aman? Kebijakan Kementerian Perhubungan untuk optimalkan jalur laut Indonesia. Fakta-fakta runtuhnya rezim Bashar al-Assad, HTS kuasai Suriah. Hai sahabat politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Rosalina, inilah informasi selengkapnya. Posisi pembiayaan atau utang pemerintah kembali meningkat pada awal tahun 2024. Dengan utang yang kian membengkak, sejumlah pihak khawatir pemerintah tidak dapat membayarnya dan akan mengganggu keuangan negara. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi dan komposisi utang pemerintah saat ini? Berikut ulasan selengkapnya. Posisi pembiayaan atau utang pemerintah kembali meningkat pada awal tahun 2024. Tercatat, nilai utang pemerintah telah menembus level 8.300 triliun rupiah. Nilai utang yang terus bertambah itu kerap menjadi sorotan berbagai pihak. Dengan utang yang kian membengkak, sejumlah pihak khawatir pemerintah tidak dapat membayarnya dan akan mengganggu keuangan negara. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi dan komposisi utang pemerintah saat ini? Berdasarkan data dokumen APBN kita edisi Maret 2024, posisi utang pemerintah sebesar 8.319,22 triliun rupiah sampai dengan Februari lalu. Nilai itu meningkat sekitar 66,13 triliun rupiah dari posisi akhir Januari sebesar 8.253,9 triliun rupiah. Dengan perkembangan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB Republik Indonesia sebesar 39,06% pada akhir Februari lalu. Angka rasio itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 38,75%. Meskipun meningkat, rasio utang terhadap PDB juga masih di bawah dari batas rasio utang dan target strategi pengelolaan utang jangka menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, batas rasio utang sebesar 60%. Sementara, mengacu strategi pengelolaan utang jangka menengah periode 2023 hingga 2026, targetnya adalah 40%. Jika melihat komposisinya, utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara atau SBN dengan denominasi rupiah. Tercatat, nilai utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar 7.336,87 triliun rupiah atau setara 88,19% dari total utang pemerintah. Secara lebih rinci, nilai SBN domestik sebesar 5.947,95 triliun rupiah terdiri dari surat utang negara atau SUN sebesar 4.797,16 triliun rupiah dan surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar 1.150,79 triliun rupiah. Kemudian, SBN dengan denominasi valuta asing atau falas
Nilainya sebesar Rp1.388,92 triliun dengan komposisi SUN sebesar Rp1.044,37 triliun dan SBSN sebesar Rp344,55 triliun. Kemudian, nilai utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar Rp982,35 triliun atau setara 11,81% total utang pemerintah. Nilai itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp35,45 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp946,90 triliun. Dalam pelaksanaan utang, pemerintah mengaku mengedepankan pengadaan yang bersifat jangka menengah hingga panjang. Kementerian Keuangan atau Kemenku menyatakan per akhir Februari lalu, rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah berada di kisaran 8 tahun. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menilai posisi utang pemerintah sebenarnya masih terkendali. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenku, Denny Surjantoro, menyatakan terjaganya utang pemerintah tercermin dari angka rasio utang terhadap PDB yang berada di bawah ketentuan dan profil jatuh tempo yang terkendali. Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Misal saja, Malaysia dengan rasio 66,9%, Thailand 61,4%, dan Filipina 57,6%. Rasio utang Indonesia pun lebih rendah dari sejumlah negara dengan perekonomian besar yang tergabung dalam G20. Denny mencontohkan Brazil memiliki rasio utang 88,1%, India 81,9%, Cina 83%, Amerika Serikat 123,3%, Inggris 104,1%, dan Jepang 255,2%. Pembangunan konektivitas laut sangat penting, tidak hanya di daerah barat, tapi juga di daerah timur Indonesia. Untuk itu, perairan Indonesia punya peran vital sebagai jalur perdagangan dunia. Berikut ulasan selengkapnya. Perairan Indonesia punya peran vital sebagai jalur perdagangan dunia. Hal ini diakui Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Agus H. Purnomo. Hampir 50% atau sekitar 40% perdagangan di dunia melalui laut yang bersinggungan dengan Indonesia. Betapa tidak? Menurutnya, lalu lintas pengiriman barang di dunia memang didominasi melalui laut. Ia menyebut 90% angkutan kargo di dunia dikirimkan melalui pelayaran. Dikatakan pula benchmark Indonesia tak dimiliki negara lain dengan kepemilikan 17.000 pulau yang terpisah-pisah dengan lautan. Menyadari hal itu, Kemenhub belakangan gencar mengambil kebijakan di antaranya dengan penetapan bagan pemisah lalu lintas atau Traffic Separation Scheme atau TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.
TSS Selat Sunda dan Selat Lombok resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2020 lalu. Di jalur perdagangan dunia, Indonesia sangat besar pengaruhnya. TTS Selat Sunda dan Selat Lombok mulai diberlakukan secara internasional per 1 Juli 2020. Ini merupakan salah satu di antara jalur pelayaran internasional yang melalui Indonesia. Di sisi lain, Kemenhub juga melakukan berbagai pembenahan di dalam negeri. Menurut Agus, sekarang ini pertumbuhan ekonomi masih terfokus pada wilayah barat Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jika membahas mengenai transportasi laut, tentu sangatlah kompleks. Salah satu hal terpenting dari transportasi ini ialah jalur pelayaran kapal. Pasalnya, untuk menghubungkan benua maupun negara di dunia, sebuah kapal harus melintasi jalur pelayaran yang cukup sibuk. Di antara kawasan tersebut ada juga dimensi jalur pelayaran yang tidak terlalu besar, sehingga membutuhkan beragam sistem pendukung. Maka dari itu, mari kita mengenal sejumlah jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, dan salah satunya berada di Indonesia. Pertama, Terusan Panama. Terusan Panama adalah sebuah terusan yang membelah wilayah Panama sepanjang 82 km. Terusan ini menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Dengan adanya terusan Panama ini, kapal-kapal dari Samudra Pasifik menuju Atlantik tidak perlu memutar melewati ujung selatan benua Amerika Selatan. Sehingga waktu tempuh dari kapal-kapal tersebut menjadi lebih cepat dan tentu dapat memangkas biaya operasional. Lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali melintasi terusan Panama? Untuk kapal sipil dengan dimensi panjang kurang dari 15 meter akan dikenakan biaya sekitar $880 per transit. Kapal yang memiliki panjang antara 15 sampai 25 meter akan dikenakan biaya sebesar $1.300 per transit. Selanjutnya, kapal dengan panjang 25 sampai 30 meter dikenakan biaya sebesar $2.200 per transit. Dan kapal yang memiliki panjang di atas 30 meter harus membayar sekitar $3.200 per transit. Kedua, Terusan Suez. Terusan Suez merupakan terusan kapal sepanjang 163 km yang terletak di negara Republik Arab Mesir. Terusan ini menghubungkan pelabuhan Zayt dengan Laut Merah dan dapat menjadi akses jalur pelayaran bagi kapal yang hendak melintasi Laut Mediterania. Terusan Suez diresmikan pada tahun 1869 dan pembangunan terusan ini diprakarsai oleh seorang insinyur asal Prancis, yaitu Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan ini juga menjadi salah satu terusan terpenting di dunia. Pasalnya, dengan adanya terusan ini, kapal-kapal yang berpergian dari Asia menuju Eropa ataupun sebaliknya tidak perlu memutar benua Afrika terlebih dahulu. Selain itu, dengan adanya terusan Suez dapat memangkas waktu pelayaran kapal-kapal tersebut. Ketiga, Selat Gibraltar. Selat Gibraltar adalah sebuah selat yang terletak di antara negara Maroko dan Spanyol. Letak dari selat ini sangatlah strategis, yang mana selat ini menghubungkan jalur pelayaran dari Atlantik menuju Mediterania. Selat ini memiliki kedalaman sekitar 300 meter dan memiliki lebar sekitar 14 km pada sisi tersempitnya. Pada Perang Dunia Kedua, selat ini menjadi salah satu selat yang sangat strategis, di mana apabila kapal selam hendak melintasi selat ini, kapal tersebut harus muncul ke permukaan terlebih dahulu.
Selain itu, arus bawah laut dari Selat Gibraltar sangat kuat dan dapat menghancurkan konstruksi kapal selam kala itu. Keempat, Selat Bosporus. Selat Bosporus adalah sebuah selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dengan bagian Asia. Selain itu, selat ini menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam dan menjadi satu-satunya jalur pelayaran menuju Laut Hitam. Selat Bosporus memiliki panjang mencapai 30 km dengan lebar maksimum 3.700 meter pada bagian utara dan lebar minimumnya sekitar 750 meter yang terletak antara Anadolu Hisari serta Rumeli Hisari. Selain itu, selat ini juga memiliki kedalaman yang beragam antara 36 sampai 124 meter. Kelima, Selat Malaka. Selat Malaka adalah salah satu selat terpenting di dunia. Selat ini terletak di antara negara Malaysia dan Pulau Sumatera yang merupakan wilayah dari Indonesia. Selat Malaka menjadi jalur pelayaran kapal yang bertolak dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan menjadi jendela masuknya kapal-kapal dagang dari benua Eropa menuju Asia. Serta selat ini menghubungkan negara-negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia seperti India, Indonesia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Setiap tahunnya Selat Malaka dilintasi sebanyak 50.000 kapal yang mengangkut antara 1/4 hingga 1/5 perdagangan laut dunia, serta sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker di dunia melintasi selat ini. Keberadaan dari selat ini sangatlah penting, baik untuk jalur perdagangan maupun militer. Pada segmen militer, selat ini menjadi salah satu akses utama menuju kawasan Asia Pasifik bagi militer negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan ini. Konkretnya, pihaknya juga melakukan pembangunan pelabuhan di berbagai daerah. Selama ini diakui banyak pelabuhan yang belum mampu jadi sandaran kapal besar dengan kargo. Kemenhub mengupayakan agar bisa disinggahi. Milisi Suriah Hayat Tahrir al-Syam berhasil menguasai ibu kota Damaskus dan menggulingkan rezim otoriter Presiden Bashar al-Assad. Berikut fakta-fakta jatuhnya rezim Assad di Suriah. Milisi Suriah Hayat Tahrir al-Syam atau HTS berhasil menguasai ibu kota Damaskus dan menggulingkan rezim otoriter Presiden Bashar al-Assad pada Minggu 8 Desember. Keberhasilan mereka menguasai Damaskus ini menandai berakhirnya rezim al-Assad usai 50 tahun berkuasa di Suriah. Berikut fakta-fakta jatuhnya rezim Assad di Suriah. Dilakukan dalam waktu singkat. Penggulingan rezim Assad di Suriah oleh milisi HTS dilakukan dalam waktu yang terbilang singkat, sebab aksi ini dilakukan hanya 11 hari setelah HTS berhasil merebut kembali salah satu kota penting di Suriah, Aleppo, pada akhir November lalu. HTS merebut Aleppo pada 27 November. Kemudian, pada 5 November, kelompok pemberontak HTS kembali melakukan serangan ke salah satu kota penting di Suriah, Hama. Tentara Suriah mengakui kehilangan kendali atas kota yang terletak di antara Aleppo dan basis kekuasaan Presiden Bashar al-Assad di ibu kota Damaskus tersebut.
Berselang 3 hari, tepatnya pada 8 November, milisi Suriah dilaporkan berhasil menguasai Damaskus dan menggulingkan rezim otoriter Assad. Usai resmi digulingkan, Assad yang sudah menjadi mantan presiden Suriah pun langsung melarikan diri ke Rusia guna mencari suaka politik. Ia dilaporkan terbang ke Moskow pada hari yang sama saat milisi Suriah menguasai Damaskus. Negeri beruang merah saat ini juga sudah memberi suaka politik kepada Assad. Pemberian suaka politik ini merupakan bentuk solidaritas Rusia kepada Suriah yang sudah berjalan sejak 2000-an. Rumah Assad dijarah warga. Saat Assad terbang ke Rusia, warga Suriah dilaporkan menjarah rumahnya di istana kepresidenan di ibu kota Damaskus. Aksi ini dilakukan di hari yang sama kelompok pemberontak Suriah menguasai ibu kota Damaskus dan menggulingkan rezim otoriter Assad, yakni pada Minggu 8 Desember. Video yang beredar di media sosial menunjukkan para warga menjarah rumah Assad dan membawa kabur sejumlah barang berharga. Beberapa di antaranya seperti lukisan mewah, perabotan, peralatan dapur, sejumlah senjata hingga uang tunai. Demikian dikutip NDTV. Selain itu, para warga juga dilaporkan menjarah garasi mobil yang terletak di bawah rumah. Garasi mobil itu berisi sejumlah mobil mewah milik Assad. Beberapa di antaranya seperti Porsche, Mercedes-Benz, Ferrari, Audi, dan beberapa mobil SUV yang dilapisi baja. Bendera bintang 3 jadi foto profil sejumlah kedubes Suriah. Usai rezim Assad digulingkan milisi HTS, akun media sosial Kedutaan Besar Suriah di sejumlah negara dilaporkan mengganti foto profil mereka dengan foto bendera kelompok pemberontak. Kedutaan Besar Suriah di Indonesia, Malaysia, dan Mesir dilaporkan telah mengganti foto profil mereka yang semula bergambar bendera Suriah bergaris merah, putih, dan hitam dengan bendera bergaris hijau, putih, dan hitam yang dilengkapi 3 bintang merah di bagian tengahnya. Bendera ini merupakan bendera yang digunakan oleh aktivis anti-Assad. Tindakan ini dilakukan oleh sejumlah kedubes Suriah usai kelompok pemberontak berhasil merebut ibu kota Damaskus dan menggulingkan rezim otoriter Bashar al-Assad pada Minggu 8 Desember lalu. HTS minta ex-PM Suriah jadi pemimpin sementara. Usai Presiden Assad digulingkan, milisi Suriah menunjuk mantan Perdana Menteri Mohammad Ghazi al-Jalali sebagai pemimpin sementara negara tersebut. Pemimpin milisi Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, Abu Muhammad al-Julani, mengatakan al-Jalali akan menjadi pemimpin sementara Suriah sampai pemerintahan selesai menjalani transisi. Ia berujar al-Jalali bakal bertugas mengawasi operasional kementerian dan lembaga negara hingga badan-badan tersebut sepenuhnya diserahkan ke pemerintahan baru. Selama waktu itu, pasukan militer di Damaskus tidak boleh mendekati lembaga-lembaga negara dan tak boleh melepaskan tembakan di udara. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama, kata Andrew Haywood.
Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.